Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas besar manajemen proyek TIK itu untuk proyek manajemen aplikasi Elakib dengan dosen pengampunya di sini tuh Bapak Gunawan Wibisono, Eskom Mkom. Next, untuk anggota kelompok kami sendiri dari kelompok 6, itu yang pertama Ibnu Rizal Muntakim dengan saya sendiri dengan NIM 231102067. Kemudian selanjutnya silakan Mas Bintang. Oke, saya Bintang Yudhistira dengan NIM 2311102052. Dan saya Muhammad Aulia Muzaki dengan NIM 2311102051. Saya Rizky Perlinda Sembiring dengan NIM 2311102061. Saya Lutfi Adi Arianto dengan NIM 23111-02172. Next, oke. Untuk memasuki slide yang pertama di sini itu project chapter ya untuk pembangunan aplikasi Elakib yang bagian identitas dan otorisasi proyek. Di sini tuh proyek Elakib tuh secara resmi diotorisasi oleh PPK ataupun pejabat pembuat komitmen bagian TIK Setda Kota Yogyakarta sebagai solusi digital untuk penyusunan, pemantauan, dan pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah atau AKIP. Jadi proyek itu menghasilkan sistem informasi terintegrasi yang memenuhi ketentuan Impres nomor 7/1999 dan Permenpan RB nomor 29/2010 mencakup pembangunan aplikasi, dokumentasi teknis, pelatihan, dan pemeliharaan selama 1 tahun. Kemudian lingkup utama dari proyek ini itu yang pertama itu pengembangan perangkat lunak dari Elakib berbasis web, kemudian integrasi manajemen RPJMD, Renstra, RKT, dan Elakib. Kemudian yang selanjutnya itu database MySQL plus dokumentasi dari UML, IRD, SOP, dan user manual. Kemudian ada instalasi di server Pemkot Yogyakarta. Kemudian selanjutnya itu ada pelatihan operator, admin, dan tim teknis untuk aplikasi Elakib. Kemudian selanjutnya itu ada masa pemeliharaan selama 12 bulan pasca serah terima aplikasi tersebut. Kemudian selanjutnya di sini ada tujuan, manfaat, dan latar belakang dari aplikasi Elakib sendiri itu. Jadi saat ini kan proses penyusunan rencana dan laporan kinerja SKPD dilakukan itu secara manual. Jadi itu sangat beresiko lambat, tidak akurat, dan tidak terintegrasi. Jadi proyek Elakib itu hadir untuk solusi dari atas tuntutan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam tata kelola pemerintah daerah. Jadi tujuan strategisnya itu yang pertama mewujudkan sistem informasi kinerja yang cepat, akurat, dan terintegrasi. Kemudian yang kedua itu meningkatkan efisiensi penyusunan laporan AKIP. Selanjutnya itu memudahkan monitoring realisasi kinerja dan SKPD. Yang selanjutnya itu ada meningkatkan kapasitas SDM dalam pengelolaan data kinerja. Dan untuk nilai tambah dari aplikasi Elakib sendiri itu, yang pertama pengambilan keputusan berbasis data. Yang selanjutnya itu ada pelaporan otomatis dan audit trail. Yang selanjutnya itu ada konsistensi format dan standar laporan lintas SKPD. Oke, next. Yang selanjutnya itu ada jadwal dan anggaran dalam proyek charternya, yaitu yang pertama, proyek Elakib direncanakan selesai dalam 90 hari kalender, dimulai Januari hingga April 2025. Mencakup 6 fase utama, yaitu persiapan, pengembangan, pelaporan awal, uji coba, pelatihan, dan serah terima. Untuk timeline kuncinya sendiri atau highlight-nya gitu, yang pertama itu pengembangan aplikasinya itu dimulai dari 7 sampai 27 Februari 2025. Kemudian ada uji coba dan revisinya itu 7 sampai 27 Maret 2025. Untuk pelatihannya sendiri itu 14 sampai 27 Maret 2025. Dan yang terakhir itu ada serah terima final itu 4 sampai 9 April 2025. Untuk anggaran total sendiri di sini tuh dari proyek Elakib itu ada 480 juta rupiah bersumber dari DPA bagian TIK Setda Kota Yogyakarta. Untuk alokasi dana ini sendiri itu mencakup dari honor tenaga ahli dari kayak PM, analis, programmer, UX, dan QA dan trainer. Kemudian ada biaya operasional dari server, domain, konsumsi, dan perjalanan dinas. Kemudian ada pengembangan sistem dan dokumentasi teknis. Kemudian selanjutnya itu ada pelatihan pengguna dan pendampingan. Dan yang terakhir itu untuk pemeliharaan sistem selama 12 bulan. Oke, yang selanjutnya itu ada otoritas project manager dan risiko utama. Jadi di sini itu project manager diberikan wewenang penuh untuk mengelola proyek termasuk koordinasi lintas SKPD,
negosiasi sumber daya, delegasi tugas, dan pengambilan keputusan teknis dengan tanggung jawab penuh atas jadwal, biaya, cakupan proyek. Dan di sini untuk wewenang dari project manager sendiri tuh yang pertama mengelola aspek people constraint, kemudian melakukan komunikasi dengan stakeholder, kemudian yang terakhir itu mengusulkan tindakan korektif berbasis kinerja proyek. Untuk resiko utama yang diidentifikasi di sini itu integrasi dengan sistem existing, kemudian kualitas data historis SKPD yang tidak konsisten, kemudian itu keterlambatan validasi kebutuhan dari SKPD, dan yang terakhir itu tantangan migrasi data manual ke sistem digital. Oke, next. Selanjutnya untuk manajemen plan. Silakan kepada rekan saya. Oke, terima kasih Mas Ibnu. Selanjutnya yaitu scope management plan pembangunan ELAKIP. Proyek ELAKIP itu bertujuan untuk membangun sistem informasi yang terintegrasi untuk perencanaan, monitoring, dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara digital untuk menggantikan proses manual yang rentan kesalahan dan juga lambat. Kemudian tujuan scope management plan ada 4. Yang pertama yaitu menetapkan baseline ruang lingkup proyek, kedua yaitu mencegah scope creep, yang ketiga yaitu menjadi acuan verifikasi deliverable, dan yang terakhir yaitu mengatur mekanisme perubahan cakupan secara formal. Next. Kemudian untuk pendekatan dan proses manajemen ruang lingkup itu dilakukan secara terstruktur melalui beberapa tahap. Yang pertama yaitu project scope statement, yaitu definisi produk, kriteria penerimaan, dan deliverable. Yang kedua adalah WBS atau work dan struktur, yaitu dekomposisi pekerjaan hingga paket kerja. Yang ketiga yaitu WBS Dictionary, yaitu penjelasan detail tiap elemen WBS. Yang keempat yaitu verifikasi bertahap dari presentasi 1, 2, dan 3. Dan terakhir yaitu pengendalian perubahan formal melalui change request dan persetujuan PPK. Next. Struktur WBS, gambaran hierarki dan pekerjaan proyek. WBS proyek ELAKIP itu terdiri dari 6 fase utama. Pada level 1 dengan total anggaran 480 juta sesuai DPA tahun anggaran 2014. Setiap fase itu dipecah menjadi subpaket kerja yaitu level 2 dan 3 yang memiliki deliverable spesifik, durasi terukur, dan alokasi anggaran yang jelas. Untuk poin pentingnya, level 1, 6 fase persiapan, pembuatan aplikasi, laporan pendahuluan, instalasi, dan uji coba, pelatihan, laporan akhir, dan serah terima. Untuk level 2 sampai 3 yaitu total paket 50 paket kerja, misal 2.3.1 backend API. Kemudian 5.1.2 pelatihan operator. Dan yang poin penting ketiga yaitu total anggaran 480 juta terkonfirmasi di halaman 9. Anggaran sesuai DPA sebesar 480 juta. Dan terakhir poin pentingnya yaitu WBS menjadi dasar penyusunan jadwal, biaya, dan pengendalian kualitas. Next. Untuk struktur WBS gambaran hierarki pekerjaan proyek itu bisa dilihat berdasarkan gambar berikut. Next. Nah, ini untuk struktur WBS-nya terdapat budget dan resource. Dan terakhir ini adalah struktur WBS gambaran hierarki pekerjaan proyek pada level ketiga. Kemudian untuk scope management plan, roles, dan responsibility. Yang pertama yaitu Dr. Haryadi Sulistianto, yaitu sebagai sponsor.
kemudian Ibnu sebagai project manager, kemudian Rizky sebagai team lead, Bintang Yudhistira sebagai full stack programmer, dan kemudian saya sendiri yaitu Lutfi sebagai UI UX designer. Selanjutnya Zaki sebagai implementator atau tester. Selanjutnya ada John sebagai admin. Seterusnya ada Ahmad Kasim sebagai sistem analis. Selanjutnya ada Silas Papare sebagai trainer, Ridu sebagai DBA atau database administrator. Selanjutnya ada Siti Maria sebagai DevOps, dan terakhir ada Arjuna sebagai PPK atau pejabat pembuat komitmen. Selanjutnya yaitu Scope Management Plan, Verification, dan Control. Verification ruang lingkup dilakukan secara bertahap berdasarkan Scope Statement, WBS, dan WBS Dictionary melalui 3 presentasi resmi, yaitu presentasi pertama laporan pendahuluan, presentasi kedua yaitu laporan antara dan UAT tahap 1 dan 2, presentasi 3 yaitu laporan akhir dan final hasil pekerjaan. Untuk project manager melakukan verifikasi awal terhadap kesesuaian deliverable dengan ruang lingkup. Selanjutnya PPHP itu memeriksa dan menandatangani berita acara, kemudian melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pada setiap tahap, dan disahkan oleh PPK sebagai dasar penerimaan resmi. Deliverable dianggap valid hanya setelah seluruh dokumen pemeriksaan ditandatangani oleh PPHP dan disetujui oleh PPK. Untuk perubahan ruang lingkup itu hanya dapat dilakukan melalui prosedur formal berikut. Yang pertama, pengajuan permohonan perubahan ruang lingkup oleh PM, PPK, atau PPHP. Kedua yaitu analisis dampak terhadap biaya, waktu, kualitas, dan ruang lingkup oleh project manager. Kemudian review dan rekomendasi oleh PPHP. Langkah selanjutnya yaitu persetujuan resmi oleh PPK atau sponsor dengan dokumen change request. Setelah itu pembaruan baseline dokumen, scope statement, WBS, dan jadwal proyek. Dan terakhir komunikasi perubahan kepada seluruh tim proyek dan stakeholder. Next. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya yaitu Rizky. Oke, selanjutnya itu di scope detail work breakdown struktur. Nah, pada work breakdown struktur atau WBS, ini merupakan representasi seluruh pekerjaan proyek yang mencakup aktivitas dalam ruang lingkup proyek. WBS digunakan sebagai dasar penyusunan jadwal, kebutuhan sumber daya, dan estimasi biaya, serta memudahkan komunikasi pekerjaan. Dalam praktiknya, WBS diuraikan hingga tingkat pekerjaan rinci sesuai prinsip 8-80 rule. Next. Selanjutnya itu di outline view WBS. Nah, untuk outline view ini terdapat ada 6 rancangan. Di sini ada persiapan, pembuatan aplikasi Elakib, laporan pendahuluan, instalasi dan uji coba, pelatihan, dan yang terakhir laporan akhir dan serah terima. Untuk rinciannya bisa dilihat pada gambar. Next. Selanjutnya itu hierarchical struktur. Nah, di sini juga bisa dilihat pada tabel, ada lumayan banyak, mungkin bisa dilihat di tabel saja yang sudah kami cantumkan. Oke. Next. Selanjutnya ada tabular view. Nah, di sini juga ada 6 tahap, dan di sini ada level 1, level 2, dan level 3. Nah, untuk level 1, level 2, level 3-nya bisa dilihat juga di tabel yang sudah kami cantumkan.
Bisa di-scroll kawan. Nah, mungkin bisa dilihat. Oke, next. Selanjutnya itu ada tree structure view. Nah, di sini tree structure view kami terbagi atas 6 tahapan. Yang pertama itu tree structure 1.0, yaitu persiapan. Nah, untuk tree strukturnya bisa dilihat di gambar ini. Oke, selanjutnya tree struktur 2.0, yaitu pembuatan aplikasi Elakip. Nah, bisa dilihat juga. Oke, next. Selanjutnya tree struktur 3.0, yaitu laporan pendahuluan. Nah, bisa juga dilihat di gambar. Oke. Selanjutnya tree struktur 4.0, yaitu instalasi dan uji coba. Bisa dilihat di gambar juga. Oke. Next. Selanjutnya ada tree struktur 5.0, yaitu pelatihan. Bisa dilihat di gambar. Oke. Dan yang terakhir itu tree struktur 6.0, yaitu laporan akhir dan serah terima. Nah, tree strukturnya bisa dilihat di gambar juga. Next. Selanjutnya ada WPS Dictionary. Nah, WPS Dictionary ini terbagi atas level WPS Code, Element Name, dan Definition. Nah, untuk strukturnya telah kami cantumin juga ke dalam sebuah tabel. Bisa dilihat pada tabel di PPT kami. Next. Nah, ini untuk lanjutannya, mungkin karena terlalu banyak, jadi kami pisah agar terlihat semua. Next. Nah, ini juga yang terakhir. Oke. Next. Oke, selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, silakan. Cek. Oke. Untuk selanjutnya masuk lagi ke bagian schedule management plan ya untuk aplikasi pembangunan Elakip. Di sini untuk bagian pertama itu pendahuluan dan tujuannya. Itu rencana dari manajemen jadwal proyek Elakip sendiri itu disusun dan menetapkan pendekatan sistematis dalam penyusunan, pemantauan, dan pengendalian jadwal selama siklus proyek. Jadi dokumen itu menjadi acuan utama dalam menjaga keterlaksanaan kegiatan sesuai komitmen waktu, pengelola perubahan, serta memastikan transparansi dan akuntabilitas dari pelaporan. Jadi untuk tujuan utamanya sendiri di sini tuh untuk menyediakan kerangka kerja pengelolaan jadwal yang terstruktur, kemudian menetapkan peran, tanggung jawab, dan mekanisme pelaporan. Dan selanjutnya itu untuk mengatur tata cara pengajuan dan persetujuan perubahan jadwal, dan yang terakhir itu untuk menjaga keselarasan antara jadwal, cakupan, dan sumber daya. Oke, next. Nah, di sini selanjutnya untuk pendekatan dan pengendalian jadwalnya sendiri. Di sini jadwal proyek disusun berdasarkan Work Breakdown Struktur atau WBS level 3 dan dikelola menggunakan Microsoft Excel.
Jadi penyusunan melibatkan seluruh tim dalam estimasi durasi, pengurutan aktivitas, dan alokasi sumber daya. Setelah disetujui oleh PPK, jadwal menjadi baseline resmi. Kemudian pemantauan dilakukan setiap 2 minggu untuk memastikan proyek itu tetap pada jalur yang sudah kita rencanakan. Kemudian mekanisme pengendaliannya itu pembaruan jadwal setiap 2 minggu, kemudian pelaporan progres oleh task owner ke project manager, kemudian analisis varian jadwal atau schedule variance, kemudian ada pelaporan status bulanan kepada PPK, kemudian ada milestone utama sebagai penanda pencapaian kritis. Oke, next. Selanjutnya itu untuk ambang batas dan perubahan jadwal. Di sini perubahan jadwal itu diatur melalui ambang batas ketat untuk menjaga stabilitas baseline. Setiap deviasi signifikan harus melalui proses evaluasi dan persetujuan formal. Jadi pendekatan ini memastikan bahwa perubahan hanya dilakukan jika benar-benar diperlukan dan telah mempertimbangkan dampak terhadap keseluruhan proyek tersebut. Yang untuk ketentuan perubahannya sendiri itu ambang batas itu 10% dari durasi paket kerja atau total proyek. Kemudian untuk perubahannya itu lebih dari atau sama dengan 10% wajib disetujui oleh PPK. Kemudian perubahan itu kurang dari 10% dapat disetujui oleh project manager. Kemudian setiap perubahan harus didokumentasikan dan dikomunikasikan. Kemudian jadwal diperbarui hanya setelah persetujuan resmi. Itu untuk ketentuan perubahan. Oke, untuk selanjutnya itu untuk integrasi dengan perubahan cakupan. Di sini tuh perubahan cakupan proyek yang disetujui oleh PPK dapat berdampak langsung terhadap jadwal. Jadi dalam hal ini tuh tim wajib mengevaluasi ulang kelayakan timeline dan mengusulkan penyesuaian jika diperlukan. Untuk rebaselining jadwal hanya dilakukan sebagai langkah terakhir dan tetap memerlukan persetujuan tertulis dari PPK untuk menjaga integritas rencana proyek. Jadi untuk prinsip integrasi di sini tuh yang pertama tuh setiap perubahan cakupan menjadi evaluasi dampak jadwal. Kemudian rebaselining hanya jika perubahan bersifat signifikan. Kemudian jadwal baru menjadi acuan resmi setelah disetujui PPK. Kemudian dokumen perubahan diarsipkan sebagai bagian dari catatan proyek. Kemudian komunikasi transparan ke seluruh pemangku kepentingan juga agar tidak ada miskomunikasi. Oke, selanjutnya untuk cost management plan dari pembangunan aplikasi ELAKIP sendiri ya. Ini untuk bagian yang pertama itu pendahuluan dan tujuan manajemen biayanya. Jadi rencana manajemen biaya proyek ELAKIP itu disusun sebagai bagian integral dari rencana manajemen proyek dan dengan tujuan itu menetapkan pendekatan sistematis dalam perencanaan, pemantauan, dan pengendalian biaya selama siklus proyek. Dokumen inti menjamin bahwa seluruh pengeluaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan pagu anggaran itu 480 juta ya. Di sini kita salah mencantumkan yang telah disepakati dalam kontrak. Oke, untuk tujuan utamanya sendiri itu menetapkan pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan biaya, kemudian menjelaskan metode pengukuran kinerja keuangan atau ERIT value management, kemudian menetapkan format, frekuensi, dan penerima laporan keuangan. Kemudian itu yang terakhir untuk mengatur mekanisme persetujuan perubahan anggaran oleh PPK. Selanjutnya itu untuk bagian pendekatan dan pengukuran biaya. Di sini proyek dikelola pada level 3 WBS sebagai control account, mengingat keterbatasan sistem manajemen proyek terintegrasi. Jadi estimasi biaya disusun berdasarkan paket kerja dan pengakuan pencapaian atau earned value. Kemudian aturan 50% saat memulai, 50% saat selesai. Kemudian pengukuran kinerja keuangan menggunakan Add Value Management atau FVM dengan 4 metrik utama. Jadi metrik kinerja FVM-nya itu yang pertama itu cost variance atau CV, selisih antara nilai yang diperoleh dan biaya aktual. Kemudian schedule variance atau SV, selisih antara nilai yang diperoleh dan nilai yang direncanakan. Kemudian cost performance index atau KPI, efisiensi penggunaan anggaran. Kemudian schedule performa index atau SPI, kemudian yaitu efisiensi pelaksanaan jadwal. Oke, next yang terakhir itu untuk selanjutnya itu ambang batas dan pelaporan. Oke, jadi kinerja keuangan dan jadwal dikategorikan berdasarkan nilai CPI dan SPI dengan 3 status warna. Untuk penyimpangan signifikan memicu kewajiban pelaporan dan tindakan korektif. Untuk laporan manajemen biaya disampaikan bulanan sebagai bagian dari laporan status proyek.
Jadi paling lambat itu tanggal 5 setiap bulannya. Kemudian kriteria status kinerjanya itu untuk hijau itu CPI atau SPI-nya itu 0,9 sampai 1,1 itu normal. Kemudian untuk kuning itu CPI-nya atau SPI-nya itu 0,8 sampai 0,89 atau 1,11 sampai 1,2 itu waspada. Kemudian untuk merahnya itu 0,8 atau kurang dari 0,8 atau lebih besar dari 1,2. Jadi ini peringatan ya. Jadi ini itu wajib ditindakan korektif. Kemudian untuk pelaporan mencakup pertama itu nilai PV, EV, AC per kontrol akun. Kemudian analisis akar penyebab variannya itu apa? Kemudian dari rencana tindakan korektifnya jika diperlukan. Oke, selanjutnya itu proses tanggapan dan pengendalian perubahan. Apabila terjadi status merah, project manager itu wajib menyusun rencana tindakan korektif terhadap varians biaya dalam waktu 5 hari kerja, berupa minimal 2 opsi solusi, penambahan anggaran, pengurangan cakupan, dan lain-lain. Setelah PPK memilih, rencana formal diajukan dalam 3 hari kerja, setelah perubahan anggaran hanya sah setelah disetujui tertulis oleh PPK. Kemudian untuk prinsip pengendalian perubahannya itu, semua perubahan anggaran mengikuti prosedur pengendalian perubahan proyek. Kemudian tidak ada perkenankan realisasi tanpa persetujuan oleh PPK. Kemudian dokumen perubahan diarsipkan sebagai catatan audit. Kemudian tidak ada cadangan manajemen, semua penyusunan melalui mekanisme resmi. Tuh. Oke, next. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, terima kasih. Selanjutnya pada Communication Management Plan. Yang pertama itu ada di konsep rencana manajemen komunikasi adalah dokumen yang mengatur bagaimana komunikasi proyek dilakukan. Dokumen ini memastikan informasi yang benar disampaikan kepada pihak yang tepat melalui media yang sesuai dan pada waktu yang ditentukan. Nah, pendekatan komunikasi proyek ini dalam LAKIP, manajemen proyek menjadi pusat komunikasi. Seluruh aktivitas komunikasi mengacu pada matriks komunikasi dan dapat diperbarui jika terjadi perubahan ruang lingkup, jadwal, atau sumber daya. Next. Nah, selanjutnya ada di batas dalam komunikasi proyek. Itu ada 4. Pelaksanaan komunikasi proyek memiliki batasan, terutama anggaran, jadwal, dan regulasi instan. Ini untuk informasi yang bersifat sensitif atau rahasia, distribusi hanya dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat berwenang. Nah, selanjutnya di kebutuhan komunikasi stakeholder, ini setiap stakeholder memiliki kebutuhan komunikasi yang berbeda, baik dari sisi detail, informasi, maupun frekuensi. Kebutuhan tersebut diidentifikasikan dan dicatat agar komunikasi proyek berjalan efektif dan tepat sasaran. Next. Nah, selanjutnya ada di peran utama dalam komunikasi. Setiap peran memiliki kebutuhan informasi yang berbeda. Sponsor membutuhkan ringkasan eksklusif, sedangkan tim proyek memerlukan komunikasi teknis yang rinci dan berkelanjutan. Nah, pada metode dan media komunikasi ini, proyek LAKIP menggunakan berbagai metode komunikasi, mulai dari rapat, email, hingga sistem manajemen dokumen. Pemilihan media disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder dan ketersediaan teknologi. Boleh next. Nah, pada materi komunikasi proyek ini ada 5 dari jenis komunikasi proyek, tujuan komunikasi, media dan frekuensi, audiens dan penanggung jawab, dan yang terakhir ada output komunikasi. Materi komunikasi digunakan sebagai panduan utama untuk mengatur seluruh aktivitas komunikasi proyek agar terarah, terdokumentasi, dan tidak terjadi miskomunikasi antar pemangku kepentingan. Nah, pada mekanisme rapat proyek ini ada agenda rapat, notulen rapat, action item, dan yang terakhir parking IoT issue. Nah, rapat proyek ini dilaksanakan berdasarkan aturan yang jelas agar pembahasan fokus, menghasilkan keputusan, dan memiliki tindak lanjut yang terpantau. Boleh next. Nah, pada tujuan Human Resource Plan ini disusun untuk memastikan bahwa proyek LAKIP didukung oleh sumber daya manusia yang
tepat, baik dari sisi jumlah, peran, maupun kompetensi. Rencana ini membantu proyek berjalan terstruktur sejak perencanaan hingga penutupan. Selanjutnya, di ruang lingkup Human Resource Plan ini mencakup penetapan peran tim proyek, terstruktur, organisasi, hingga mekanisme pengelola personel seperti pelatihan, evaluasi kinerja, dan pemberian penghargaan. Boleh next. Nah, pada prinsip peran dan tanggung jawab ini ada 4. Setiap anggota tim memiliki peran, kewenangan, dan tanggung jawab yang jelas. Selain itu, kompetensi juga memiliki faktor penting agar setiap tugas dapat diselesaikan secara optimal dan terkoordinasi. Nah, di manajer proyek ini bertanggung jawab penuh atas keberhasilan proyek ELAKIP. Perannya mencakup pengelola aktivitas harian, proyek, koordinasi tim, serta penyampaian laporan status, proses kepada pihak terkait. Boleh next. Nah, pada analisis dan perancangan sistem ini berperan dalam mengumpulkan kebutuhan pengguna serta menyusun desain dan spesifikasi teknik sistem ELAKIP. Peran ini penting untuk memastikan sistem yang dibangun sesuai dengan kebutuhan dan regulasinya. Selanjutnya ada di pengembangan aplikasi. Pengembangan aplikasi ini bertanggung jawab membangun dan menguji aplikasi ELAKIP sesuai dengan desain yang telah disetujui. Mereka juga melakukan perbaikan bug serta melakukan proses implementasi sistem. Boleh next. Nah, pada koordinasi implementasi ini bertanggung jawab memastikan sistem ELAKIP dapat diterapkan dengan baik di lingkungan instansi. Perannya ini mencakup pengaturan jadwal, implementasi, dan instalasi sistem, dan yang terakhir ada di uji coba. Nah, pada koordinasi pelatihan ini ada berperan menyiapkan dan melaksanakan pelatihan bagi pengguna dan administrator sistem ELAKIP agar sistem dapat digunakan secara optimal. Boleh next. Nah, pada struktur organisasi dan RACI ini menggambarkan hubungan kerja antar peran, pembagian peran menggunakan pendekatan RACI agar setiap aktivitas proyek memiliki pihak yang bertanggung jawab dan berwenang secara jelas. Lanjutnya di staffing management, seluruh sumber daya manusia proyek ELAKIP berasal dari internal instansi. Penugasan personel dilakukan melalui koordinasi dan persetujuan pimpinan unit kerja terkait. Boleh next. Nah, pada jadwal keterlibatan SDM ini disesuaikan dengan tahapan proyek, tidak semua peran aktif sepanjang proyek sehingga penggunaan SDM menjadi lebih efisien. Contohnya di analisis dan development, dia di awal dan tengah saja. Nah, implementasi dia di menjelang akhir proyek, dan pelatihan itu di tahap akhir proyek. Nah, selanjutnya di penilaian kinerja dan penghargaan. Di manajer proyek ini melakukan evaluasi kinerja anggota tim secara berkala sebagai bentuk apresiasi kontribusi tim proyek dicatat dalam laporan akhir dan dokumentasi kinerja. Boleh next. Nah, pada kesimpulan Human Resource Plan ini memastikan bahwa proyek ELAKIP didukung oleh sumber daya manusia yang tepat, terorganisasi, dan dikelola secara efektif sehingga tujuan proyek dapat dicapai dengan cepat. Selanjutnya boleh dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya ada Quality Management Plan untuk pembangunan ELAKIP. Nah, isi dari Quality Management Plan pembangunan ELAKIP ini menjelaskan bagaimana mutu direncanakan, dijamin, dan dikendalikan sepanjang siklus hidup proyek agar seluruh deliverable memenuhi kebutuhan pengguna, standar AKIP, serta kriteria penerimaan yang telah disepakati. Next. Oke, untuk selanjutnya tujuan dari manajemen plan, quality management plan ini adalah yang pertama memastikan mutu direncanakan sejak awal untuk mencegah rework, pemborosan, dan scope creep.
Jadi untuk memastikan tidak terjadinya suatu keburukan di masa depan. Selanjutnya menentukan standar mutu produk dan proses yang harus dipenuhi sepanjang proyek. Menetapkan aktivitas quality assurance seperti audit, proses, terus review dokumen dan review teknis. Selanjutnya ada menetapkan aktivitas quality control seperti pengujian verifikasi deliverable dan UAT beserta metode pengukurannya. Terakhir, menetapkan mekanisme tindakan korektif dan perbaikan berkelanjutan sebagai dasar penerimaan hasil pekerjaan. Next. Oke, selanjutnya ada isi dari quality management plan. Itu yang pertama ada quality management approach. Ini adalah memanajemen mutu dilakukan dengan mengintegrasikan quality assurance dan quality control pada seluruh tahapan pembangunan LAKIP untuk memastikan sistem sesuai regulasi dan kebutuhan dari user atau pengguna. Yang kedua ada quality assurance, seperti yang disinggung tadi, itu berfokus pada pengawasan proses pengembangan mulai dari analisis kebutuhan hingga implementasi, agar pembangunan sistem sesuai standar AKIP dan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Selanjutnya ada quality control, measurement, pengukuran kualitas dilakukan melalui pengujian fungsional, integrasi, dan keamanan sistem untuk memastikan sistem atau fitur LAKIP berjalan dengan baik atau lancar. Oke, mungkin bisa di next. Untuk selanjutnya, poin selanjutnya ada quality requirement atau standar. Ini adalah standar mutu yang mengacu pada permen atau peraturan menteri pendaya gunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi nomor 88 tahun 2021, prinsip sistem pemerintahan berbasis elektronik serta kesesuaian struktur perencanaan dan pelaporan kinerja. Selanjutnya ada quality control, yaitu yang memastikan hasil akhir sistem LAKIP yang sudah dibuat apakah sudah berfungsi sesuai dengan kebutuhan dengan melalui pengujian, perbaikan, dan pengujian ulang jika ditemukan kesalahan. Selanjutnya yang terakhir ada sponsor acceptance, yaitu sistem LAKIP dinyatakan diterima setelah seluruh pengujian lulus dan mendapatkan persetujuan dari pimpinan sebagai pemilik proyek. Next. Nah, mungkin di sini ada tabel dari produk, mungkin bisa di zoom. Nah, di sini ada tertera 4 kolom, ada kolom produk atau deliverable, quality standar, quality assessment, dan ada assessment interval. Mungkin bisa di scroll. Seperti itu ada mulai dari ada seperti buku panduan, pelatihan pengguna, dan sebagainya. Mungkin bisa di next. Yes. Untuk selanjutnya ada stakeholder manajemen strategi untuk pembangunan LAKIP. Nah, isi dari stakeholder ini mengidentifikasi, mengelompokkan, menganalisis, dan mengelola pemangku kepentingan stakeholders yang terlibat maupun terdampak agar dukungan terhadap proyek ini, LAKIP ini dapat dimaksimalkan dan potensi atau konflik dapat dikurangi atau diantisipasi. Oke, mungkin next. Nah, untuk di stakeholder management strategi ini ada strateginya yang dijadikan acuan untuk project manager dalam menentukan mungkin yang pertama siapa saja stakeholder proyek dan bagaimana mereka dikelompokkannya, terus tingkat power, kekuatan atau otoritas, dan interest, ketertarikan atau kepentingan tiap stakeholder. Terus stakeholder kunci yang memerlukan perhatian dan komunikasi tiap stakeholder. Dan yang terakhir ada pendekatan manajemen dan komunikasi yang sesuai pada setiap tahapan proyek atau kick-off, presentasi, UAT, pelatihan, serta serah terima. Mungkin bisa next. Selanjutnya isi dari stakeholder management strategi yang pertama ada identifikasi stakeholder itu sendiri, yaitu mengidentifikasi seluruh pihak yang terlibat dan terdampak dalam pembangunan dan penggunaan sistem LAKIP. Selanjutnya ada key stakeholders, itu
yang meliputi pimpinan instansi, unit perencanaan, dan kinerja, tim teknologi informasi, serta admin dan operator sistem. Ada lagi stakeholder analysis, menganalisis kepentingan, pengaruh, dan kebutuhan stakeholder untuk menentukan pola komunikasi dan tingkat keterlibatan yang tepat. Dan terakhir, sponsor acceptance. Seperti tadi, persetujuan akhir dari pimpinan instansi sebuah sistem ELAKIP lulus pengujian dan memenuhi kebutuhan pengguna. Next. Nah, di sini tabelnya mungkin bisa di-zoom juga yang memuat stakeholder, concurrence, quadrants, dan strateginya. Seperti contoh sponsor, itu kuadrannya itu kayak flyer, dan strateginya itu melibatkan milestone utama, ringkasan 100 mingguan, minta persetujuan atas keputusan strategis. Seperti itu contoh dari stakeholder dan strateginya. Ini bisa di-scroll. Oke. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, silakan. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya kembali lagi kepada saya. Ini di Project Risk Management Plan. Nah, apa sih Project Risk Management Plan ini? Nah, Project Risk Management Plan ini bertujuan untuk memastikan bahwa risiko dapat diidentifikasi sejak dini, dianalisis tingkat dampaknya, serta ditangani melalui strategi mitigasi dan pengendalian yang tepat. Nah, pada ELAKIP ini terdapat top 3 risk, yaitu keterlambatan pengembangan dan implementasi sistem, yaitu keterbatasan jumlah pengembang internal serta kompleksitas fitur aplikasi ELAKIP berpotensi menyebabkan keterlambatan penyelesaian modul sistem. Selanjutnya yang kedua yaitu perubahan kebutuhan dari stakeholder, yaitu perubahan kebijakan atau kebutuhan pelaporan kinerja dari pimpinan instansi dapat mempengaruhi ruang lingkup proyek. Dan yang ketiga, rendahnya tingkat penerimaan pengguna, yaitu kurangnya pemahaman pengguna terhadap sistem baru dapat menghambat pemanfaatan aplikasi ELAKIP secara optimal. Next. Baru di sini ada risk management approach, yaitu pendekatan manajemen risiko pada proyek ini dilakukan secara sistematis dan terintegrasi dengan proses pengelolaan proyek. Risiko diidentifikasi, dianalisis, dan diprioritaskan berdasarkan tingkat probabilitas dan dampaknya terhadap proyek. Selanjutnya di risk identification. Nah, identifikasi risiko ini dilakukan melalui beberapa metode antara lain. Yang pertama, diskusi internal tim proyek. Baru yang kedua, review pengalaman proyek sistem informasi sejenis. Yang ketiga, analisis WBS dan jadwal proyek. Dan yang terakhir, masukan dari stakeholder utama. Baru selanjutnya ada risk qualification and prioritas. Nah, di sini setiap risiko dianalisis berdasarkan tingkat probabilitasnya dan dampaknya terhadap proyek menggunakan matriks probabilitas dampak. Risiko dengan probabilitas dan dampak tinggi menjadi prioritas utama dalam perencanaan mitigasi, sedangkan risiko dengan tingkat rendah tetap dipantau tanpa tindakan khusus. Selanjutnya itu di risk monitoring. Nah, monitoring risiko dilakukan secara berkelanjutan sepanjang siklus hidup proyek. Risiko utama dimasukkan ke dalam jadwal proyek, dipantau oleh risk owner, dan dibahas secara berkala dalam rapat proyek. Jika terjadi peningkatan dampak atau probabilitas risiko, project manager akan melakukan eskalasi kepada stakeholder atau project sponsor. Next. Selanjutnya itu risk mitigation and avoidance. Nah, di sini untuk risiko prioritas tinggi, tim proyek akan menerapkan strategi mitigasi atau penghindaran risiko dengan mempertimbangkan batasan ruang lingkup, waktu, dan biaya. Nah, penyesuaian biaya dilakukan hanya sebagai langkah terakhir apabila strategi lain tidak memungkinkan, dengan tetap menjaga ruang lingkup dan jadwal proyek. Baru yang terakhir itu risk register. Risk register merupakan dokumen yang mencatat seluruh risiko proyek beserta tingkat risiko, strategi mitigasi, dan penanggung jawabnya. Risk register diperbarui secara berkala selama proyek berlangsung dan digunakan sebagai acuan dalam rapat evaluasi proyek. Dokumen ini terintegrasi dengan jadwal proyek untuk memastikan bahwa risiko dipantau dan ditangani pada waktu yang tepat. Next.
Nah, selanjutnya masuk ke risk register. Nah, apa sih risk register itu? Risk register yang merupakan dokumen yang dilakukan untuk mencatat seluruh risiko proyek, termasuk tingkat risiko, strategi mitigasi, dan penanggung jawab risiko. Nah, fungsi dari risk register ini adalah sebagai alat utama pengendali risiko, acuan dalam rapat evaluasi proyek, serta memastikan risiko dipantau dan ditangani tepat waktu melalui integrasi dengan jadwal proyek. Untuk risk registernya bisa dibuka. Oke, untuk risk register ini kita terdapat 7 risk atau risikonya. Yang pertama yaitu keterbatasan jumlah pengembang dan kompleksitas fitur menyebabkan keterlambatan penyelesaian modul sistem sehingga jadwal proyek terancam molor. Nah, untuk risk kategorinya itu schedule atau resource. Untuk probability-nya itu ada 8, impact-nya ada 8. Nah, untuk mendapatkan risk score-nya itu probability dikali dengan impact, itu 8 kali 8 didapatkan 64. Nah, untuk di LAKIP ini risk ini terjadi di ranking 1 atau yang paling berbahaya. Nah, untuk risk response-nya itu kita melakukan monitoring mingguan, prioritas ulang fitur, realokasi tugas pengembang. Ke sebelah lagi. Sebelah kanan maksudnya Mas Indo. Nah, untuk nge-triggernya itu ada proses pengembangan kurang dari 80% dari rencana. Untuk risk owner-nya itu ada PM. Oke. Selanjutnya itu perubahan kebijakan dan kebutuhan laporan dari pimpinan menyebabkan perubahan ruang lingkup yang berdampak pada jadwal dan biaya. Untuk risk kategorinya itu scope atau stakeholder. Ke sebelah. Mungkin saya baca semua. Balik ke kiri lagi. Baru yang ketiga itu kurangnya pemahaman penggunaan terhadap sistem baru menyebabkan rendahnya tingkat penerimaan aplikasi LAKIP. Baru yang keempat, ketersediaan SDM proyek menyebabkan penurunan produktivitas dan keterlambatan pekerjaan. Baru yang kelima itu pengujian sistem yang kurang optimal menyebabkan kualitas sistem tidak memenuhi standar. Yang keenam, koordinasi dan komunikasi antar unit tidak efektif sehingga terjadi kesalahpahaman kebutuhan. Dan yang terakhir itu keterlambatan persetujuan pimpinan menyebabkan keputusan penting tertunda. Nah, untuk risk kategori yang kedua itu ada scope stakeholder, yang ketiga user atau operasional, yang keempat itu resource, yang kelima quality, yang keenam communication, dan yang terakhir itu stakeholder. Ke sebelah. Oke, untuk probability dari yang kedua itu ada 7, risk yang ketiga ada 7 juga, yang keempat ada 6, yang kelima ada 5, yang keenam ada 5, dan yang ketujuh ada 4. Nah, untuk impact-nya, risk yang kedua itu ada 8, yang ketiga ada 6, yang keempat ada 6, yang kelima ada 7, yang keenam ada 6, yang ketujuh ada 7. Nah, untuk risk score-nya seperti yang telah saya jelaskan tadi, untuk mendapatkan risk score ini kita mengalihkan probability dikali dengan impact. Nah, didapatkan untuk risk yang pertama itu ada 56 skornya, yang ketiga ada 42, yang keempat ada 36, yang kelima ada 35, yang keenam ada 30, yang ketujuh ada 24. Nah, untuk risk rankingnya berdasarkan risk score, kita ambil ternyata risk yang pertama itu ranking pertama, risk yang kedua itu ranking kedua, risk yang ketiga itu ranking ketiga, risk keempat itu ranking keempat, risk ranking kelima itu kelima, risk keenam itu ranking keenam, dan risk ketujuh itu ranking 7. Nah, untuk risk responnya itu, untuk yang risk kedua, itu prosedur change request formal dan persetujuan tertulis. Yang ketiga itu pelatihan bertahap, UAT, panduan dan helpdesk. Yang keempat itu penjadwalan ulang tugas dan penetapan prioritas kerja. Yang kelima review QA, testing berlapis. Yang keenam rapat rutin dan laporan berkala. Yang ketujuh eskalasi lebih awal dan penjadwalan review. Ke sebelah lagi. Untuk trigger dari risk yang pertama itu permintaan perubahan dan pimpinan, yang kedua itu banyak keluhan atau kegagalan UAT,
Yang keempat tuh penugasan ganda personel. Yang kelima banyak bug serta saat uji coba. Yang keenam keterlambatan respon stakeholder. Dan yang terakhir dokumen belum disetujui sesuai jadwal. Nah, untuk risk owner dari risk yang pertama, risk yang kedua itu ada PM, yang ketiga tim pelatihan, yang keempat PM, yang kelima tim QA, yang keenam PM, dan yang terakhir juga PM. Balik ke PPT. Next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Oke, terima kasih Mas Rizky. Selanjutnya yaitu Procurement Management Plan Pembangunan Sistem Informasi Elektronik. Jadi ada tujuan 3, yaitu pertama mengatur seluruh aktivitas pengadaan proyek Elakip. Kedua yaitu menjadi acuan resmi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pengadaan. Dan yang terakhir yaitu menjamin keselarasan dengan skop, jadwal, dan anggaran proyek. Next. Nah, untuk selanjutnya itu Procurement Management Approach. Jadi, Procurement Management Approach itu pendekatan pengadaan terencana, transparan, dan akuntabel. Terus terintegrasi dengan manajemen scope, schedule, cost, dan risk. Dan yang terakhir itu meminimalkan beban administrasi tanpa mengurangi kontrol. Untuk yang bertanggung jawab yaitu pertama ada PM atau Project Manager. Jadi PM itu mengendalikan keseluruhan proses pengadaan, mengkoordinasikan kebutuhan pengadaan dan mengawasi kinerja vendor, serta melaporkan status pengadaan kepada PPK. Kemudian untuk yang kedua yaitu PPK atau pejabat pembuat komitmen. Jadi PPK itu mempunyai tanggung jawab memberikan persetujuan atas kontrak, perubahan pengadaan, dan penerimaan akhir deliverable. Dan yang ketiga itu ada tim proyek memiliki tanggung jawab memberikan spesifikasi teknis, evaluasi hasil pekerjaan vendor, dan dukungan teknis selama proses pengadaan. Yang keempat itu ada vendor atau penyedia, itu menyediakan barang atau jasa sesuai kontrak jadwal spesifikasi. Dan yang terakhir itu ada unit pengadaan, itu bertanggung jawab mendukung proses administrasi, kontraktual, dan kepatuhan regulasi. Next. Selanjutnya yaitu Procurement Management Plan Pembangunan Sistem Informasi Elakip. Itu mempunyai tujuan yang pertama itu kepatuhan terhadap ruang lingkup proyek, terus ada keterpaduan jadwal 90 hari dan anggaran, dan yang terakhir itu transparansi dan akuntabel pengadaan pemerintah. Itu terdapat item atau service yang pertama jasa pengembangan aplikasi Elakip, itu dibutuhkan pada akhir bulan kedua berupa modul RPJMD, Renstra, IKU, RKT, monitoring, dan pelaporan kerja. Yang kedua itu jasa analis sistem dan desain UI UX. Itu dibutuhkan pada bulan pertama. Itu diperlukan untuk merancang arsitektur sistem proses bisnis dan antarmuka pengguna agar sistem terpenuhi. Yang item ketiga yaitu jasa pembuatan database dan integrasi sistem. Diperlukan pada bulan kedua untuk membangun sistem struktur database yang terintegrasi dan menjamin konsistensi keamanan data. Item yang keempat yaitu jasa pengujian dan implementasi. Dibutuhkan pada bulan ketiga untuk memenuhi standar kualitas dan sistem itu siap. Item yang keempat yaitu jasa dokumentasi teknis. Itu dibutuhkan pada bulan ketiga, diperlukan menyediakan panduan operasional, dokumentasi teknis, serta melatih operator, administrator, dan tim.
Item yang terakhir atau service yang terakhir yaitu layanan hosting dan konfigurasi server. Itu dibutuhkan pada awal bulan kedua, gunanya itu untuk memastikan sistem dapat diakses secara stabil dan aman di lingkungan server pemerintah kota. Next. Selanjutnya yaitu struktur tanggung jawab. Nah, untuk tanggung jawabnya itu ada 4 yang bertanggung jawab. Yang pertama yaitu Arjuna sebagai role PPK atau pejabat pembuat komitmen. Jadi Arjuna itu mempunyai kewenangan otoritas utama dalam persetujuan kontrak, pengesahan pelaksanaan pengadaan, pengendalian realisasi anggaran, serta tanda tangan dokumen berita acara serah terima. Kedua yaitu Dr. Haryadi Sulistianto sebagai role sponsor proyek. Dr. Haryadi itu mempunyai kewenangan memberikan persetujuan strategis terhadap perubahan ruang lingkup yang berdampak pada kontrak dan pengadaan. Ketiga yaitu Ibnu sebagai project manager, mempunyai kewenangan mengajukan kebutuhan pengadaan, memverifikasi kesesuaian dengan ruang lingkup dan jadwal, serta melakukan koordinasi teknis dengan penyedia. Dan yang terakhir yaitu Rizky sebagai tim lead, itu memberikan validasi atas kebutuhan pengadaan dan hasil pekerjaan vendor belum diajukan kepada PPK. Next. Next, Bang. Nah, selanjutnya yaitu resiko dan cost management. Yang bertanggung jawab terhadap resiko dan cost management yaitu PPK, kemudian sponsor proyek, PM, tim lead dan tim teknis, vendor atau penyedia. Jadi PPK itu memberikan persetujuan akhir atas tindakan mitigasi resiko, pengadaan dan perubahan kontraktual. Sementara sponsor proyek itu memberikan arahan strategis dan persetujuan atas keputusan pengadaan yang berdampak besar. Terus project manager itu mempunyai tanggung jawab mengidentifikasi risiko pengadaan, menyusun rencana mitigasi, dan memantau pelaksanaan vendor. Tim lead dan tim teknis itu mempunyai tanggung jawab memberikan evaluasi teknis terhadap resiko dan kualitas deliverable. Dan vendor atau penyedia itu mempunyai tanggung jawab pelaksanaan mitigasi sesuai ketentuan kontrak. Untuk tahap pengendalian resiko ada 4. Yang pertama identifikasi resiko, itu diidentifikasi sejak tahap perencanaan, pengadaan, proses seleksi penyedia hingga fase implementasi dan serah terima. Kedua yaitu analisis resiko, jadi setiap resiko itu dianalisis berdasarkan tingkat kemungkinan dan dampak terhadap biaya, jadwal, dan mutu proyek. Ketiga itu ada perencanaan mitigasi, jadi setiap resiko utama itu disusun strategi mitigasi seperti penetapan milestone kontrak, klausul penalti, kewajiban pelaporan berkala, serta mekanisme kontrol kualitas. Dan yang terakhir yaitu pemantauan berkelanjutan, yaitu resiko dievaluasi oleh PM dan laporan kepada PPK dan sponsor itu akhirnya dalam setiap rapat koordinasi proyek dan laporan status proyek. Next. Nah, biaya juga merupakan salah satu faktor utama dalam penilaian proyek. Nah, evaluasi itu akan mempertimbangkan keseimbangan antara kualitas teknis, resiko pelaksanaan proyek, kelayakan jadwal pelaksanaan, efisiensi dan kewajaran harga, dan yang terakhir itu pengalaman dan kompetensi tim penyedia. Next. Next, Bang. Selanjutnya yaitu kontrak, kriteria, dan persetujuan. Yang pertama yaitu identifikasi kebutuhan pengadaan. Jadi PM bersama tim proyek itu
mengidentifikasi item atau layanan yang perlu diperoleh dari penyedia eksternal berdasarkan WBS, jadwal, dan ruang lingkup proyek. Selanjutnya yaitu analisis biaya dan buat keputusan beli atau tidak. Itu tim proyek melakukan analisis apakah kebutuhan dapat dipenuhi secara internal atau harus melalui pengadaan eksternal, serta membandingkan estimasi biaya internal dengan penawaran vendor. Ketiga yaitu evaluasi proposal vendor. Tim evaluasi yang terdiri dari PM, tim lead, perwakilan teknis, dan unit pengadaan melakukan penilaian proposal berdasarkan kriteria teknis, jadwal, biaya, resiko, dan kepatuhan administrasi. Selanjutnya yaitu persetujuan kontrak oleh PPK. PPK itu memiliki otoritas final untuk menyetujui atau menolak kontrak. Untuk kontrak yang bernilai signifikan atau berdampak strategis, persetujuan juga melibatkan sponsor. Selanjutnya yaitu penyusunan dan publifikasi RVP. Unit pengadaan menyusun dokumen RVP dan menyampaikannya kepada calon penyedia yang memenuhi persyaratan. Dan terakhir, penandatanganan kontrak oleh PPK dan perwakilan resmi penyedia. Next, Bang. Selanjutnya yaitu kontrak, kriteria, dan persetujuan. Untuk struktur otoritas persetujuan seperti yang ada di gambar, persetujuan akhir kontrak yaitu oleh PPK, persetujuan strategis yaitu sponsor proyek, evaluasi teknis dan rekomendasi itu yang berwenang PM, tim lead, dan tim teknis. Untuk administrasi kontrak, pihak yang berwenang yaitu unit pengadaan atau PMO. Next. Nah, untuk performance. Jadi, matriks ini itu digunakan untuk memastikan bahwa pengadaan berjalan sesuai rencana proyek, serta menjadi dasar pembentukan basis data kinerja vendor bagi proyek-proyek selanjutnya. Nah, untuk skalanya yaitu yang pertama atau 1 itu tidak memuaskan, kedua itu dapat diterima, dan yang ketiga itu sangat baik atau unggul. Untuk vendornya, yang pertama itu ada Elakip dan vendor pendukung, itu dengan seperti yang ada di gambar, dengan skor rata-rata 2,71 dan 2,29, menyatakan bahwa vendor Elakip itu dapat diterima atau lumayan bagus. Seperti itu. Next. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan kata atau ucapan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.